Hai, Ahla di sini. Oke, aku akan belajar mengenai PHP auto loading ya. Oke, aku ingin belajar PHP auto loading ya. Jadi apa sih auto loading itu ya? Nah, ini cukup penting ya buat teman-temanku yang belum mengetahuinya. Ini materi ini itu ya, kita ngimport banyak file PHP secara otomatis. Nah ini ya, kita fokus ya secara sederhana. Auto loading memungkinkan PHP untuk secara otomatis memuat file kelas yang dibutuhkan tanpa kita harus menuliskan satu persatu dengan require atau include. Ini membuat kode kita jadi lebih bersih dan efisien. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita bisa mulai dengan apa sih, kenapa sih kita butuh auto loading ya? Apa masalah yang biasanya muncul tanpa menggunakannya? Oke, apa sih masalah ketika tidak pakai auto loading ya? Nah, masalah yang muncul adalah repetisi ya teman-teman, kesulitan dalam mengelola dependensi. Bayangkan kalau kita ada 100 file. Nah, setiap kali mau kita mau buat satu kelas, kita harus require atau include file tersebut secara manual. Kode ini akan dipenuhi baris-baris require ya. Kita ada require, pada akan dipenuhi baris-baris require yang panjang dan berantakan. Nah, dari masalah ini menurut kamu apa sih dampak yang terjadi? Kalau proyek lebih besar ya itu kompleks banget lah. Misal ada perubahan file, ada perubahan kelas hari. Jadi misal bikin kelas namanya order service, misal order service yang melayani order dari aplikasi kita. Misal kita bikin aplikasi bimbel online, nah itu akan ada bagian di order. Nah itu kan ada bagian mengecek invoice, lalu saat pembayaran dan macam-macam. Nah itu kan di order service. Nah order service itu dipakai di banyak file, termasuk di controller, di model, dan di mungkin di unit testingnya. Nah kalau pakai kalau nggak pakai auto loading itu kita harus ngimport manual ya satu satu. Itu sangat tidak bagus ya. Karena apa? Misal kita dari order service kita ingin berubah namanya, misal order payment service gitu, ditambahkan kata payment. Nah itu kalau kita mau berubah kayak gitu, kita harus merubah semuanya, harus banyak banget yang dirubah. Itu kan tidak estetik lah. Kayak gitu ya. Ya pakai auto loading juga tetap ada perubahan, cuman nggak sebanyak effort kita yang kita butuhkan saat tidak pakai auto loading ya. Oke, kita akan berikan contohnya. Contoh implementasi auto loading dan tidak pakai. Oke. Nah, pertanyaan bagus banget. Dengan melihat contoh, kita akan lebih mudah memahami perbedaannya. Mari kita buat dua skenario yang sederhana. Anggap aja kita punya proyek dengan struktur seperti ini. Nah, ada proyek, ada SRC, ada user, ada database ya. Proyek utamanya kan di index. Nah, di dalam file user.php ada sebuah kelas bernama user, dan di database ada kelas bernama database. Sekarang kita bayangkan kita ingin membuat sebuah objek dari kelas user di dalam file. Menurutmu bagaimana cara kita melakukan itu tanpa menggunakan auto loading? Mana ya caranya? Ajarkan dong. Oke, kita minta ajar. Nah, di file index PHP kita perlu memberitahu PHP di mana letak. Oke, bagaimana cara melakukan itu? Oke, buatkan scriptnya. Scriptnya ya. Oke, kita require. Nah, ini di file index.php. Nah, ini teman-teman kita require src. Nah, kayak gitu udah. Kayak ini teman-teman, kita require ini ya teman-teman, require src/user. Lalu kita tinggal inisialisasi ya. Kita instansiasi dan macam-macam. Dalam contoh di atas, kita harus secara eksplisit menulis require dan
2 itu ya di PHP index.php. Nah, coba bayangkan kita punya 50 file kelas. Apa yang akan terjadi dengan kode yang di atas? Coba. Apa yang terjadi emang? Kita tanyakan dulu ya. Emang apa yang terjadi? Nah, pertanyaan bagus. Kita punya 50 file kelas, maka kode kita di index akan terlihat seperti ini. Require kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Nah, kode program kita kan kita ada di sini ya, kelas C gitu. Dampaknya adalah kode yang berantakan. Kita penuh dengan require. Kalau kita ingin menambah atau menghapus file, kita harus ingat untuk mengubah index juga ini rawan sekali terjadi kesalahan. Performa yang kurang optimal. Meskipun PHP cukup cerdas, setiap require adalah sebuah operasi yang memakan waktu. Memuat 50 file padahal kita cuma butuh atau 2 itu tidak efisien. Nah, itu ya, kita ada semisal tadi ada 50 file. Katakanlah kita bikin aplikasi tryout online, bimbel online lah itu. Nah, itu kan ada banyak bagian diantaranya guru, kelas yang mempresentasikan untuk guru, kelas yang mempresentasikan untuk owner, ada juga untuk admin, ada juga untuk siswa, ada juga untuk kita itu untuk sistem ya usernya, ada juga di bagian tryout, ada juga di bagian quiz, ada juga di bagian nilai, ada juga di bagian recordnya dan macam-macam. Nah, itu kan semisal katakanlah ada 10 deh, katakanlah gampang aja ada 10 file lalu kita ingin tampilkan di satu halaman. Nah, kalau kita require manual gitu ya, maka baris 1 itu kan PHP pembukanya, lalu baris 2, 3, 4 hingga baris 11 itu akan diisi dengan require-nya. Nah, kayak gitu ya Bu, kalau kita pakai require. Oke, kalau pakai auto loading itu kayak gimana ya, itu kayak gimana ya. Oke, nah pertanyaan kunci. Sekarang kita masuk ke bagian auto loading ya. Oke, di PHP ada fungsi bawah yang kita bisa gunakan untuk mendapatkan fungsi auto loading. Apa ya? Fungsi penunjuknya diawali dengan SPL. Oke, coba ajarkan penggunaannya tipe sih ya, intinya gitulah. Fungsi yang kamu maksud adalah SPL auto load register. Fungsi ini tugasnya mendaftarkan fungsi lain yang akan dipanggil PHP ketika sebuah kelas tidak ditemukan. Mari kita buat sebuah script auto loading sederhana. Kita akan membuat file sebuah fungsi bernama myAutoLoader yang akan menerima nama kelas sebagai parameter. Oke, kayak gini ya teman-teman, akan dipanggil oleh oke, mantap. Jadi kita akan daftarkan kayak gitu ya. Oke. Dalam contoh di atas kita sudah punya jembatan yang menghubungkan nama kelas dan letak. Nah, sekarang kita coba membedakan bagaimana cara kita menerapkan ini pada contoh. Oke, kita ajarkan ya. Ajarkan penggunaan auto loading untuk import kelas A sampai Z. Kita pakai auto loading. Oke, sebentar. Oh, wow. Oh, kayak gitu ya, jadi nggak perlu import manual ya. Oke, jadi gini ya, jadi kelas A, B, C dan seterusnya itu tidak perlu kita import ya. Nah, kita tanya, tepat sekali, itulah keuntungan utama dari menggunakan auto loading. Dengan auto loading kita tidak perlu lagi menulis require untuk setiap kelas, dari kelas A sampai kelas Z, cukup memanggil nama kelas. Oh gitu ya teman-teman. Oke, sudah, mungkin udah cukup ya teman-teman. Suaranya cukup berisik. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam.